Angin liar menerpa kulitnya dengan kasar, namun Max tidak mempedulikannya sedikit pun. Setelah mendengar rencana kaisar dari Count Pirex, hatinya diliputi kegelisahan yang mendesak. Hanya demi permainan pahlawan dari orang tolol semacam itu dia berniat melepaskan monster sihir. Ini adalah monster yang bahkan dirinya, seorang yang hampir mencapai level transcendental, tidak berani kendalikan sepenuhnya. Jika ada sedikit saja kesalahan, maka bukan hanya target seperti Jubilian dan Beatrice, tapi banyak orang bisa kehilangan nyawa mereka. Gila, tua bangka sialan. Selama ini, dia memang selalu memandang rendah ayahnya, tapi baru kali ini ia merasa ingin benar-benar membunuhnya. Syukurlah guru ada di sana, tapi kalau Jubilian sampai terluka, aku tidak akan membiarkan dia mati dengan tenang. Sambil terus mengulang kalimat mengerikan itu dalam pikirannya, dia memacu kudanya makin kencang. Sudah hampir sampai di arena. Max menarik kendali dengan kasar dan menghentikan kuda yang sedang berlari. Kalau aku kembali begitu saja, Kaisar pasti akan melepaskan monster itu. Karena itulah, arah pandangan Max pun mengarah pada terowongan bawah tanah yang terhubung dengan arena pertandingan. Jika itu tempat untuk menyembunyikan monster sihir, tentu saja sudah bisa ditebak. Max menepuk-nepuk kudanya yang ingin mengikutinya dan berkata, "Nox, tunggu di sini. Dennis akan datang dan membawamu nanti." Kuda cerdas yang telah lama berbagi hidup dan mati bersamanya itu tampaknya memahami ucapan tuannya, dan dengan patuh berhenti sambil menatap Max. Tatapan itu mengingatkannya pada tatapan kuda sebelum bertempur di medan perang. Max tersenyum samar sejenak, lalu memalingkan wajahnya. Aku harus mencegah monster sihir itu dilepaskan, demi Jubilian juga. Mata merahnya bersinar dengan tekad yang kuat. Aku masih bingung apakah harus menghentikan Sir Victor yang tanpa pikir panjang menantang Mikhail. Alasannya tentu saja karena isi cerita aslinya. Dalam cerita aslinya, yang memberikan pukulan terakhir pada monster sihir itu adalah Mikhail. Memang sejak awal, monster sihir tidak bisa dikendalikan kecuali oleh pendekar tingkat 1. Alasannya sederhana, hanya mana yang bisa menembus kulit tebal monster sihir dan menyebabkan luka dalam. Dalam cerita aslinya, Mikhail memanfaatkan situasi kacau itu untuk melompat ke punggung monster dan menusukkan pedangnya, lalu secara tidak sengaja menjadi pemenang turnamen berburu. Hadiah kemenangan itu kemudian ia persembahkan kepada Beatrice sebagai bentuk pengakuan cintanya. Aku sempat melirik Beatrice tanpa sengaja, lalu tidak kuasa menahan senyum kecil saat melihat wajahnya yang tampak jijik. Meski sekarang alurnya sudah berbeda dari cerita asli dan belum pasti apakah monster sihir akan muncul, satu hal yang jelas, Mikhail memang memiliki kemampuan setara pendekar tingkat 1. Saat aku berpikir seperti itu dan hendak menghentikan pertarungan di antara mereka berdua, seseorang tiba-tiba menyelinap di antara mereka dan menangkis pedang keduanya sekaligus. Tatapan tajam orang itu yang tertuju langsung padanya tampaknya membuat Mikhail terintimidasi. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat itu, aku pun merasa puas. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiran itu, orang yang tadi menatap Mikhail kini menoleh dan menatap lurus ke arahku. Melihat sosok yang selama ini begitu ingin kutemui, aku pun tersenyum cerah dan memanggilnya dengan gembira. "Papa?" Saat aku hendak mendekatinya, "Jubilian!" Terdengar suara yang memanggilku dengan nada tergesa. Aku spontan menoleh dan menatap Mikhail dengan curiga. Apa-apaan sih dia? Ia lalu menatapku tajam dan berkata dengan suara tenang namun dalam, "Jangan pergi, kalau kau kembali ke arena sekarang, itu berbahaya." Nada suaranya yang terlalu serius, disertai sorot mata yang gelap, membuatku secara refleks menegang. Tidak terasa seperti sekedar omong kosong. Apa benar ada sesuatu yang akan terjadi? Apa ini cuma perasaanku saja? Entah kenapa, tatapan ayah hari ini terlihat lebih dingin dari biasanya. Sampai-sampai aku tidak berani langsung mendekatinya. Saat itulah ia mengulurkan tangannya padaku. "Ayo kita kembali." Aku menatap ayah sejenak lalu tersenyum kecil. Benar juga, dulu aku juga pernah berpikir kalau tatapan ayah itu terlihat dingin. Karena merasa bersalah atas pikiran itu,
Aku segera merangkul lengannya dan menatapnya hangat. Saat itu juga ia tersenyum tipis padaku. Benar, ini cuma perasaanku saja. Aku pun membalikan badan, bersiap kembali ke arena. Kau akan menyesal, Jubilian. Terdengar suara Mikhail yang penuh penyesalan diarahkan padaku. Tapi aku hanya bersandar pada ayah dan mengabaikan ucapannya. Tidak apa-apa, karena aku punya ayah di sisiku. Sebagai bidak yang bisa dibuang kapan saja, Conpirex memang tidak tahu banyak. Saya sendiri tidak tahu pasti, karena mereka bahkan tidak memberitahu saya di mana monster iblis itu disembunyikan. Tapi jika tidak ada sinyal tertentu, kita tidak akan tahu kapan mereka akan melepaskan monster itu. Alasan Max memerintahkan untuk menembakkan sinyal adalah karena dia sangat memahami kepribadian sang kaisar. Sekarang pasti sedang kacau. Dengan kepribadian sang kaisar, sudah jelas dia tidak akan memerintahkan untuk melepaskan monster iblis sebelum semua langkah pengamanan selesai. Dan begitu sinyal sudah ditembakkan ke udara, waktu pelepasan monster itu adalah saat aku menampakkan diri. Max tengah berjalan ke bawah tanah arena, lalu secara refleks menoleh ke belakang. Apa dia akan baik-baik saja? Meski mencoba untuk tidak memikirkannya, dia terus merasa cemas dengan situasi di arena. Dia akan baik-baik saja, guru ada di sisinya. Max menahan keinginannya untuk berlari, dan baru saat itulah dia menyadari keadaannya sendiri. Aku bahkan datang tanpa mengenakan baju zirah. Anehnya, dia tidak merasa risih, wajahnya terlihat jelas oleh para bangsawan. Masalah sebenarnya adalah, dalam kondisi seperti ini, dia tidak bisa melindunginya secara terang-terangan. Jika dia menunjukkan reaksi terhadap Jubilian, kemungkinan sang kaisar akan mengirim sesuatu yang lebih mengerikan dari monster iblis kepadanya di masa depan. Tapi, jika sejak awal aku bisa mencegah agar monster iblis itu tidak bisa keluar, maka bahkan sang kaisar pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena alasan itulah, Max berencana untuk menyingkirkan para penjaga yang menjaga tempat ini agar monster tidak bisa keluar, lalu menutup pintu yang terhubung ke arena. Apakah ini tempatnya? Begitu melihat jeruji besi raksasa di hadapannya, Max menelan ludah karena gugup. Monster iblis itu ada di dalam sini. Namun rasa tegang itu hanya berlangsung sejenak. Saat Max mengamati jeruji itu dengan seksama, matanya terbelalak. Tidak ada, bahkan pintunya terbuka. Jangan-jangan monster itu sudah dikirim ke arena. Sekarang kalau dipikir-pikir, tidak ada satupun penjaga di sekitarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Max buru-buru memeriksa sekeliling, dan setelah melihat dengan seksama, ternyata pintunya bukan terbuka. Hancur rupanya. Saat itu terdengar suara rintihan yang lemah. Suara seseorang meminta pertolongan. Max berjalan menuju arah suara itu lalu mengernyitkan dahi. Masih ada yang hidup. Kesatria yang berlumuran darah itu sudah kehilangan tubuh bagian bawahnya. Luka pedang? Bukan. Ini lebih seperti digigit oleh binatang buas. Saat itulah Max merasakan aura haus darah yang dingin dan ganas. Dia segera menghindar dari serangan yang melesat ke arahnya. Swak! Terdengar suara tajam menembus udara, dan cakar tajam melesat melewati tempat Max berdiri beberapa detik sebelumnya. Seekor serigala raksasa menggeram, seolah kesal karena mangsanya lolos. Tak lama kemudian, seluruh ruang bawah bergema oleh raungan buas. Aura haus darah yang begitu buas hingga bisa membuat orang bisa langsung lemas dan jatuh terduduk bercampur di udara. Namun Max hanya menatap tajam ke arah monster itu. Auranya memang kuat, tapi jelas masih lebih lemah dibandingkan saat ia menghadapi gurunya. Sepertinya bisa kuhadapi. Di tengah kegelapan, pedang Max memancarkan cahaya samar. Meski belum bisa dibilang sebagai aura pedang yang sempurna, cahaya itu sudah menjadi tanda bahwa ia adalah pendekar kelas 1 yang mampu memberikan serangan fatal pada monster iblis. Ketika monster itu mulai menatapnya dan perlahan bergerak, Max mulai mencari celah. Namun bahkan dalam gelap, monster itu terus memutar kepalanya mengikuti arah gerakan Max. Kemungkinan besar indera penciumannya sangat tajam.
Akan lebih baik jika aku menetralkannya lebih dulu. Max membuka kantong di pinggangnya dan berusaha mengeluarkan ramuan herbal beracun yang bisa melumpuhkan penciuman. Namun, tepat saat ia membuka kantong dan menggenggam sesuatu, tubuh besar Direwolf itu tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan, sebelum Max sempat merasakan keanehannya, monster itu mundur lalu memperlihatkan taringnya. Apa dia mau menyerang? Max mengira monster itu akhirnya menyelesaikan fase pengamatannya dan bersiap untuk bertarung, sehingga ia pun mengangkat tangan kirinya dan menggenggam pedangnya lebih erat. Benar, jika aku memburu monster ini, aku bisa memenangkan pertandingannya. Namun tindakan monster itu selanjutnya membuat mata Max terbelalak. Kabur. Dia tidak pernah menyangka bahwa monster itu akan melarikan diri, hingga membuatnya berdiri terpaku beberapa saat. Namun tak lama, Max menggertakkan giginya dan mulai mengejarnya. Entah kenapa dia kabur, tapi aku harus membunuhnya. Begitu jaraknya mulai menyempit, Max bersiap menyerang. Namun, entah karena ketakutan atau panik, monster itu malah membenturkan tubuhnya ke dinding. Akibat benturan itu, Max terpaksa menghindari reruntuhan yang jatuh dari dinding. Max berusaha mengejar monster itu lagi, tapi makhluk itu terus membenturkan tubuhnya ke dinding hingga puing reruntuhan menghalangi jalan. Max tidak bisa bergerak maju. Kenapa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini? Sambil mengernyitkan dahi dan menatap puing-puing yang menjatuhi jalan, pandangan Max tiba-tiba jatuh pada benda yang ada di tangannya. Bunga yang bentuknya sudah rusak itu masih memancarkan cahaya samar dalam kegelapan. Bukankah ini lunarial yang diberikan Jubelian? Saat itu juga, Max teringat akan perkataan Conpirex yang pernah ia dengar. Di pagar balkon tempat yang mulia Kaisar duduk akan ada bunga perak. Monster iblis tampaknya tidak bisa melawan kekuatan bunga itu. Bunga perak. Memang lunarial juga memiliki warna perak. Jadi, maksud dari sesuatu yang bisa menyingkirkan kejahatan itu ternyata adalah untuk menolak monster iblis. Sungguh mengejutkan bahwa takhayul itu ternyata benar. Namun bersamaan dengan itu, Max pun teringat akan satu masalah yang sempat ia lupakan. Kalau dipikir-pikir, arah itu bukankah arah menuju arena? Max akhirnya menyadari situasinya dan mengumpat. Aku menguap sambil menatap arena. Belum ada satupun yang kembali. Biasanya, dalam kompetisi berburu, peserta harus mengumpulkan poin setinggi mungkin dalam waktu terbatas. Jadi memburu mangsa yang langka dan sulit lebih menguntungkan. Masih sekitar 1 jam lagi. Aku hanya sebentar memperhatikan jam matahari raksasa yang berdiri tegak di tengah arena, yang menunjukkan sisa waktu pertandingan. Guncangan tiba-tiba membuatku terkejut, dan aku spontan menggenggam tangan ayah yang duduk di sampingku. Biasanya, ayah pasti akan bertanya kenapa aku begitu, tapi kali ini dia hanya menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Apa aku bersikap terlalu kekanak-kanakan? Entah kenapa aku merasa canggung, jadi aku buru-buru melepaskan tangannya dan berusaha berdalih. Itu karena tangan papa terasa dingin. Namun tidak ada jawaban darinya. Sekali lagi, perasaan aneh menyelimuti diriku. Kenapa dari tadi ayah terus begini? Saat itu juga, suara dentuman dan getaran aneh kembali terdengar secara bersamaan. Karena terlalu terkejut, aku menggenggam erat tangan ayah. Lalu ayah mengernyitkan dahi sedikit dan memanggil namaku. Jubelian. Wajahnya entah kenapa tampak terlihat begitu kesakitan. Saat aku hendak bertanya ada apa, ayah pun bangkit dari duduknya. Papa, mau kemana? Meski aku bertanya, ayah tidak memberi jawaban. Tanpa menjawab, dia membalikan badan dan berjalan pergi entah kemana. Kenapa ayah seperti itu? Apa terjadi sesuatu yang buruk? Saat aku masih diliputi pertanyaan itu, seorang kesatria berlumuran darah berlari keluar dari lorong yang terhubung ke dalam gedung sambil berteriak. Melihat salah satu lengannya tidak ada, aku menahan nafas karena terkejut. Semuanya, cepat lari! Meskipun sang kesatria berteriak keras, orang-orang masih belum bisa memahami situasinya.
Tidak lama kemudian, sesuatu muncul di arena. Monster berbentuk serigala raksasa. Seekor direwolf seperti yang pernah kulihat dalam novel akhirnya menunjukkan diri. Barulah orang-orang menyadari bahayanya dan mulai berlari ketakutan satu persatu. Aku menggertakkan gigi. Kupikir ini tidak akan terjadi, tapi semuanya berjalan sesuai cerita asli. Para kesatria penjaga segera mengepung direwolf itu. Namun, tanpa adanya pendekar kelas 1, sudah jelas para kesatria itu tidak akan mampu menghadapinya. Aku menatap ke arah pintu keluar yang terlihat jauh di seberang dan mencoba memperkirakan jaraknya. Sialnya, tempat duduk khusus kami berada di sisi yang berlawanan dari pintu masuk. Dan untuk keluar, kami harus melewati arena tempat direwolf itu berada. Situasi yang benar-benar berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Aku menatap Bi yang bergumam dengan suara putus asa. Wajahnya pucat ketakutan dan tangannya gemetar hebat. Tidak apa-apa, masih ada satu bunga perak yang tersisa. Jadi monster itu tidak akan bisa mendekat ke arah kita. Kalau kami terlihat mencoba melarikan diri, bisa-bisa malah jadi sasaran serangan monster. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mendekati kita sedikit pun." Namun, bahkan sebelum aku selesai bicara, aku melihat monster itu melesat dan berlari lurus ke arah kursi kami. Aku segera berteriak dengan panik. "Semuanya, lari!" Munculnya monster iblis yang tiba-tiba membuat sang kaisar cukup terkejut. Aku belum memberi perintah, kenapa monster itu sudah muncul? Saat ini, di antara para penjaga yang menghadapi monster, tidak satupun dari mereka adalah pendekar kelas 1. Karena itu, situasinya terlihat cukup genting. Kaisar lalu menatap satu-satunya orang di tempat itu yang mungkin bisa langsung mengatasi monster. Regis, yang beberapa saat lalu pergi meninggalkan sisi putrinya tanpa sepatah kata pun, kini berdiri di sana dengan wajah kosong. Kalau itu Regis, dia pasti bisa mengalahkan monster itu. Kaisar sempat mempertimbangkan untuk memerintahkannya menyerang monster, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kalau begitu, keberadaan monster ini jadi sia-sia. Pada saat itulah, seseorang masuk ke dalam arena dengan cepat. Tampak sosok Mikhail memasuki arena. Tepat waktu. Meskipun rencananya cukup banyak yang melenceng, setidaknya ia berhasil menanamkan rasa takut dalam diri para bangsawan. Kalau sekarang Mikhail berhasil mengalahkan monster itu, tidak akan ada yang keberatan jika dia ditetapkan sebagai pemenang. Sosok Mikhail yang berlari menantang monster itu tampak seperti pahlawan dalam legenda. "Kemarilah, direwolf!" Namun monster itu mengabaikannya dan malah menatap ke arah kursi khusus keluarga Dufloyen. Dia tergila-gila pada daging kelinci salju. Ketika cahaya aneh muncul di mata sang kaisar, suara teriakan putri Dufloyen terdengar. Teriakan itu merupakan keputusan yang bijak, namun justru menimbulkan masalah, karena tampaknya suara itu malah memicu perhatian direwolf, hingga makhluk itu menatap langsung ke arahnya. Tak lama kemudian, direwolf itu mengayunkan ekor besarnya, mengibaskan ekornya sambil memperlihatkan taringnya. Setelah menggonggong seperti anjing, direwolf itu mulai mengejar Putri Dufloyen dan rombongannya. Sang kaisar menatap ke arah pintu masuk arena. Sayang sekali Maximilian tidak melihat pemandangan ini, padahal ini akan sangat menarik baginya. Sampai beberapa saat lalu, aku masih berpikir bahwa tembok besar arena ini akan melindungi kami. Namun, saat melihat dinding itu hancur seperti remah-remah biskuit disertai suara ledakan besar, aku menelan ludah. Tak lama kemudian, sosok direwolf pun muncul dan berdiri menghadang tepat di hadapan kami. Catherine dan Marianne ketakutan dan berteriak histeris, dan aku segera mengeluarkan bunga dari saku mantelku. Kalau dia melihat bunga ini, dia pasti akan menjauh. Aku dengan percaya diri mengeluarkan bunga itu. Namun direwolf tetap mendekat tanpa mempedulikannya. Kenapa? Saat aku masih diliputi kebingungan karena perilaku monster itu berbeda dari yang kuperkirakan, "Yang Mulia Putri,"
Aku menoleh dan melihat Mikhail sedang menunggang kuda dan berlari ke arah kami. Tapi dia terlalu jauh. Saat Direwolf membuka rahangnya lebar dan menerjang ke arah kami, Todd dan Victor mengayunkan pedang mereka. Namun tanpa menjadi pendekar kelas 1, sudah jelas serangan mereka tidak akan banyak berguna. Sesuai dugaan, darah mulai mengucur dan aku tersentak. Namun di saat itu pula, Direwolf itu tiba-tiba mundur tergesa-gesa, dan dari lehernya, darah mulai menetes deras. Lalu, hampir saja. Dari pedang Victor yang berlumuran darah, terpancar cahaya hijau lembut.